Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat umur panjang, di samping juga nikmatul iman wal Islam. Monggo kula dherekaken panjenengan syukuri apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian kita gunakan apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut pada jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridho. Pada jalan di mana Allah Subhanahu wa taala itu tresno. Oke. Semoga kehidupan kita di dunia menjadi kehidupan yang penuh berkah karena adanya ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke. Kita akan teruskan, tapi sebelumnya kita tawasulan. Mohon Allah Subhanahu wa taala lumantar surat Al-Fatihah. Mugia Allah Subhanahu wa taala kersa paring nur, kersa paring pemahaman ingkang leres wabil khusus niki babagan masalah firmanipun Allah Subhanahu wa taala sehingga kita akan mendapati jalannya ridhoillah wali syafaati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wali kulli niyatin shalihatin jami'atin syamilah naftatihu Ramjana al-Mubarak bi qiraatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Allah. Kita teruskan apa yang menjadi bacaan kita semuanya. Alhamdulillah sudah sampai ayat 38. Panjenengan bersani wonten ing surat Al-Baqarah ayat 38. Wawas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'an hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wala takunu awwala kafirin bihi wala tashtaru bi ayati thamanan qalila
thamanan qalilan wa iyaya fattaqun. Nggih. Shadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika syahidin. Allahumma arhamna bil Qur'an wa ja'alil Qur'an rabi'a qulubina wa nuru basarina wa jalaa humina bi rahmatika ya arhamar rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an wa akrim hayatana bil Qur'an. Nggih. Kita masuk ayat 30. Di situ qulnah itu minha jami. Niki gesang kalih ayat-ayat saderengipun ingkang diawali dengan wa'id. Pun kula aturaken to ketika bahas tentang ayat 34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Wa id. Nah, wa qulna ya Ad wa qulna bitu minha jami'a. Ay wa idh qulna bitu minha jami'a. Dan ketika terus ada hubungannya dengan waktu pun kula aturaken ini deskriptif, menggambarkan. Jadi seakan-akan kejadiannya ada di depan kita ketika Allah Subhanahu wa taala paring firman. Saya sudah bahas pulna kemarin, maka cek di rekaman itu di-upload dari rekaman. Nanti dicek. Nah, panjenengan pirsani itu bato itu kulnah itu niku panjenengan persani wa kulnah itu ba'dukum li ba'din adu 36 itu sama-sama itu. Nah, konten ing mriki pun nanti bato itu menurunkan. Bato itu menurunkan. Kulnah itu meduno. Turuno. Minhai minal jannah. Hanya kembali kepada jannah. Jami'an semuanya. Oke. Kita akan bahas tentang makna ihbitu. Ini fi'il amr dari kata ihbit. Keranten yang turun itu lebih dari 2. Lebih dari 2. Berarti jenengan kedah pirsa menawi kalau yang turun banyak itu ihbitu. Kalau cuma 2 itu ihbito menawi Kanjeng Nabi Adam kalih Bunda Hawa tok misalnya. Berarti di sini bukan cuma Ibu Hawa kalih Bapak Adam tok, tapi juga ada yang lain karena jumlahnya jamak. Dari sisi jumlahnya itu jamak yang turun, maka itu firman Allah. Kata itu diulang. Perintah pertama itu panjenengan bersani ayat ke-36. Wa qulna bitu ba'dukum li ba'din ahdu. Gitu. Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilah. Perintah pertama itu turun berkenaan dengan hal-hal yang sifatnya itu material, lahiriah. Napa niku? Arupi tempat tinggal, arupi kesenangan. Kesenangan kan jamak macam-macam. Termasuk teng mriki hubunganipun kalih fisik juga berselisih satu dengan yang lain. Itu yang pertama ayat 36 itu. Ayat 38 juga sama itu.
Ihbitu di sini itu lebih bersifat imaterial atau psikis. Maksudnya psikis itu martabat. Martabat iblis itu turun ketika diperintah sama Allah untuk sujud hormat kepada Adam berso. Terus bibar niku dipun laknatkan Allah. Maka martabatnya dari dulu yang ahli ibadah nyembah Allah, gara-gara tidak mau hanya melihat pada objeknya, bukan melihat kepada subjek dalam arti yang merintah itu siapa. Nah, dia berpindah martabatnya dari dulunya orang yang dekat dengan Allah, orang yang ahli ibadah dan lain sebagainya, berubah jadi orang atau makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi Adam kali Bunda Hawa itu juga turun martabatnya dari orang yang dipun tresnoni kali Gusti Allah, terus kemudian melanggar gara-gara terpeleset atau dijerumuskan sama iblis laknatullah, terus kemudian diuji, jadi berubah, statusnya berubah, nanti suatu saat akan kembali lagi kepada ke fitrah. Fitrah itu digeting surga itu yang memahami bahwasanya hubud yang pertama lebih bersifat materi, lahiri, sementara turun yang kedua itu bersifat imateri atau martabat kedudukannya. Oke. Karena berdosa, maka di sana karena Adam walau bagaimanapun memang dulu Allah tresnani, tapi bibar niku ngelanggar, tetap ada punishment di sana, tetap ada hukuman. Kan begitu. Sebagai upaya untuk mendidik Kanjeng Nabi Adam. Gen sok-sok kui orang ngelanggar maneh. Biar pada saatnya nanti ketika bertugas sebagai khalifah fil ardi itu tidak melanggar lagi perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, maka di sini jami'an itu semuanya sing prong-prong, maksudnya iblis laknat. Ataupun yang tergoda yaitu ibu dan bapak Adam. Itu semuanya martabat. Mereka berdua sudah tidak lagi di tempat itu. Oke. Nah, terus kemudian ayat tersebut diteruskan ta'imma ya'tiyannakum minni hudan, imma itu jika maka di sini ada fatrahnya. Apa itu? Nanti jika akan datang kepada kum itu kepada panjenengan sedaya, mini dari aku di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Hudan itu petunjuk. Tapi petunjuk di sini jenengan pirsani teng tafsir putih kemawon itu nabi wal kutub. An-nabiyyu wal kutub. Nah, setunggal nabi, jadi petunjuk ini ada yang bawa, orang harus tiba-tiba makhluk, tidak, ada yang membawa petunjuk. Siapa yang membawa? Para anbiya. Berarti di sini bukan cuma Kanjeng Nabi Adam saja, tapi ini jadi petunjuk buat seluruh anak turune Kanjeng Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Oke. Nah, dia pakai fi'il mudhari'. Ya'tiyan
yaktia, yaktia, imma yaktia. Itu pakai fi'il. Berarti sekarang dan akan datang. Jadi bukan cuma datang sekali terus dipakai untuk selanjutnya, enggak. Dan itu yang bawa adalah Nabi sampai pada akhirnya yang kula aturke ketika pas bahas masalah kitab, ternyata di sana ada suhuf, sohifah, di samping juga kitab itu sendiri. Jadi seperti itu Allah memberikan petunjuknya lewat Nabi. Nabi nanti akan ada nabi-nabi yang dibawa atau disertai suhuf atau sohifah. Jamak dari sohifah adalah suhuf. Ada juga yang diberi kitab. Nah, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang dimaksud hudan utawi petunjuk itu ada lantaran. Lantaran ini apa? Nabi kalih kitab. Nah, wonten ing mriki dipun emutaken pamal tabi'ah. Mila man teng mriku sinten kemawon. Tanpa memandang laki-laki ataupun perempuan. Niku rada grantes. Kenging napa kok grantes? Karena ketika Kanjeng Nabi Adam diperintah oleh Hawa itu diperintah wala taqraba hadhihi sajarah iku wae kegelincir goro-goro godho kali iblis. Maka di sini man siapapun, tanpa kecuali. Maka Kanjeng Nabi Adam hambuk samangke sampai yaumul ziham atau yaumul akhirah kelak, itu betul-betul membekas kejadian beliau tidak dereke dawe Allah untuk tidak mendekati sajarah atau pohon. Itu betul-betul membekas. Sehingga beliau tahu diri. Ketika dimintai oleh seluruh umat manusia untuk memberikan syafaat, beliau tidak jawab. Aku tidak mempunyai wewenang untuk itu. Aku dewe tahu melanggar perintah Gusti Allah. Nah, semacam itu. Maka kata paman tabi'ah, maka siapa saja orang-orang yang berakal tabi'ah hudaya mengikuti petunjukku. Loh, ngeten lho. Iblis barang, kui dulunya menyembah Allah dan tahu kebesaran Allah. Ning yoku gak mau derek ditai Gusti Allah kan hormat ing Adam, merasa dia paling baik dibandingkan Adam. Maka famal tabi'ah hudaya, maka kemudian dijawab di situ oleh Allah, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Nggak ada ketakutan, nggak ada kekhawatiran. Kalau betul-betul iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti petunjuknya. Dengan sangat pastikan nih. Cuman biasanya orang yang memastikan itu biasanya telat. Ketika waktunya sudah habis baru ternyata betul. Umumnya menungso roto-roto begitu. Maka jangan sampai kita semacam itu. Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Iku termasuk syaratnya dadi wali wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran apapun. Soalnya itu semua sudah di-cover dan ditutup oleh kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wedi karo iblis, ora usah wedi karo iblis. Wedi karo dajjal, ora usah wedi karo dajjal. Ngomong penak het. Ya karena kita mempunyai apa? Kita mempunyai pegangan. Kita mempunyai tempat bergantung yaitu Allah. Ketika semua orang itu terbius dengan kekuatan dajjal laknatullah alaih,
Orang-orang yang beriman itu di situ yakin. Jadi seakan digambarkan di dalam hadis itu seakan-akan dibatok, batuke Dajjal laknatullah iku enek tulisan kaf fa ra tawi kufur tawi kafir ya. Soalnya piyambake ngertos iki gak mungkin pangeran ram mungkin Gusti Allah. Gusti Allah kok kira, Gusti Allah kok ireng, Gusti Allah kok keriting. Enggak. Jadi semacam itu. Jadi orang-orang yang beriman walaupun mungkin dengan pernyataannya itu harus ditebus dengannya, tidak ada masalah. Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kalau dengan pengen bagi wali syaratnya ya salah siji ini fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Oke, kita terasakan. Terus di situ Gusti Allah ketika nurunaken Kanjeng Nabi Adam itu bukan sekedar nurunkan, tapi juga disertai dengan panduan. Padha karo jenengan lah tumbas nopo motor sing dealer nggih, bukan motor bekas. Iku mesti dibawahi buku panduan, guidebook. Untuk apa? Ketika jenengan bongkar-bongkar engko cek kelingan balik neh masang. Ora kaya wong saiki bongkar-bongkar lali masangi bubar. Nah, semacam itu. Jadi kita diberi petunjuk. Alhamdulillah di depan kita semua Quran yang merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nggih, kita lanjutaken. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Walladzina wa yaitu dan alladzina niku tiang-tiang ingkang kafaru kafir wa kadzdzabu lan dusta mendustai atau enggak mempercayai bi ayatina kelawan ayat-ayat kita maksudipun Allah Subhanahu wa taala ulaika tiang-tiang niku ashabun nar penduduk neraka mereka fiha ing lebetipun neraka niku khalidun selawase nggih. Itu secara maknane ngoten niku. Jenengan pirsan ketika Allah Subhanahu wa taala nerangaken babagan masalah hudan wonten ing ayat 38 ing ayat 39 nggih kan nyebat 38 paman tabi'ah hudaya tiang-tiang sing derek petujuhe Allah. Mila ayat 39 nyariosaken tiang-tiang ingkang ngukuri petunjuke Allah utawi boten ngagem petunjuke Allah. Di sana ada keberimbangan, balancing informasi itu ada. Pada satu sisi ketika Allah menerangkan tentang orang-orang yang mengikuti petunjuknya, di sisi lain Allah juga menjelaskan orang-orang yang menolak petunjuknya. Imbang loh. Imbang. Nah, dari sini ada banyak pelajaran tentang keberimbangan. Awake dhewe urip ning alam dunya juga harus imbang. Yo aja lali nasibe awake dhewe ning dunya. Yo aja lali yen akhire awake dhewe urip di akhirat. Semacam ada keberimbangan. Nah, sholat ya ngono, ya butuh klambi. Masa ya ora nganggo klambi, ora nganggo sarung. Ya harus ditutup aurat. Dan untuk pakai baju dan sarung itu ya butuh duit. Jadi tidak bisa sekedar apa. Nah,
Terus badan ini juga butuh makanan, butuh asupan gizi dan lain sebagainya. Ora sing dipikir ke babakan masalah akhirat wae. Maka bentuk pemberian asupan gizi kepada tubuh itu diniati selama dalam rangka untuk ibadah, ya nanti jadinya ibadah. Oke. Maka yang pertama ayat 39 itu bentuk keberimbangan informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita hidup di dunia, kita akan mendapati orang-orang yang kayak gini. Orang-orang yang mengikuti petunjuknya Allah, orang-orang yang tidak mengikuti petunjuknya Allah Ta'ala. Ono kabeh. Ono wong-wong sing senengane bantah, bangkang, dan lain sebagainya. Ada orang-orang sing nurut. Nah, semacam itu. Maka ada keberimbangan. Dan itu sudah kula aturaken. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina. Kafaru di sini kufur terhadap petunjuknya Allah. Petunjuk Allah, hidayah Allah itu macam-macam. Enggak melulu Al-Qur'an. Enggak melulu Al-Qur'an. Karena yang namanya ayat-ayat Allah itu ada juga ayat kauniyah yang berupa alam semesta itu. Dan itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan ayat-ayat Allah yang tercatat dalam hal ini adalah firman-Nya. Gitu. Semacam. Maka Einstein itu menemukan rumus. Dan dia mengakui dari sekian banyak yang dia teliti, macam-macam rumus itu, dan dia mendapati di sana ada yang bikin sket itu semuanya, yang merancang itu semuanya, dan semuanya dengan rapi. Maka ucapan Einstein itu terus kemudian dijadikan semacam simbol di Universitas Harvard. Cuman tetap saja bahwasanya urusan hidayah dalam di sini adalah hidayatul Islam, itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Contoh di Jordan dan terutama di daerah Laut Mati dan sekelilingnya itu ada peneliti yang meneliti betul-betul tentang daerah di situ, dan didapati memang daerah itu adalah tempat diadapnya kaumnya Nabi Lot. Semacam itu. Nah, pada akhirnya terus dia menggunakan kitab suci apa saja yang dianggap kitab suci dari agama mana saja, terus kemudian dipakai, dijadikan sebagai dasar. Sampai pada akhirnya dia lebih cenderung kepada informasi-informasi Al-Qur'an karena lebih sesuai. Ketika mendapati yang semacam itu, maka pada akhirnya karena sekali lagi hidayah miliknya Allah, cuman sebelum dia menjemput hidayatul Islam, di sana dia meyakini bahwasanya apa yang difirmankan Tuhan, itu betul-betul. Nah, kenapa kok tidak cenderung kepada kitab-kitab yang lain? Ada beberapa hal, insya Allah pada pertemuan akan datang ketika kita sampai pada urusan rohib.
rohib-rohibnya Yahudi yang melakukan tahrif. Nah, pada akhirnya ketika mereka mempelajari laut mati dan sekelilingnya dan mendapati di sana ada kuasa Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya orang ini, peneliti ini masuk Islam. Sama halnya ketika orang luar dalam arti non muslim itu melihat orang ketika jadi semacam itu loh, penyiaran haji ketika pas tawaf. Jadi begitu adzan semuanya berhenti. Nah, itu juga bisa seperti itu. Atau orang yang meneliti alam semesta ini, baik berupa tumbuh-tumbuhan atau hewan-hewan dan lain sebagainya. Nah, itu adalah bagian daripada ayat Allah. Maka ayat Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Maka Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menangis gara-gara ada angin. Nah, terus beliau kemutan umat-umat yang terdahulu yang goro-goro angin mati. Itu ayat. Maka jangan terpokok juga, walaupun itu ya penting untuk dipelajari, yaitu ayat Quran, sunnah qauliyah, tapi juga ada sunnah kauniyah, ayat-ayat Gusti Allah yang berupa alam semesta semacam itu. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayati, itu semacam itu. Ulaika ashabun, mereka itu penduduk neraka. Ashab itu sing duweni artinya sahibul bait, yang punya rumah atau yang penghuni rumah. Berarti ashabun nar utawi sahibun nar itu berarti penghuni neraka. Maka pengertiannya sahibul Quran, ya artinya sing biasa dengan Al-Quran. Hum fiha khalidun. Kata khalidun sudah pernah saya sampaikan. Kuwi dudu selawase dalam arti abadi. Enggak. Cuman mergo suwene. Nah, nek wong Jawa darani ngoyot. Kemarin mau bilang ngoyot angin. Nggih. Ranten sampun dangune wonten ing mriku. Nah, niku dipun sebat khalidun. Kok bisa sampai lama? Itu mila kan kula sampun nate aturaken. Gesang wonten ing alam dunya, kalih wonten ing alam akhirat itu benten. Benten sangat. Gesang wonten ing alam dunya 24 jam dalam satu hari dan sebagainya. Tapi kalau di hari di akhirat dibandingkan dengan di dunia itu padha wonten sing ngendikan 1000 tahun. Lah nek misale setahun apa 2 tahun apa 3 tahun ning akhirat dalam arti mlebet ning surga utawi mlebet ning neraka, ping 0. Nek sedinane wae 1000 tahun. Lah nek 3 tahun terus piro? Beruh bare wong kudus ya. Ukih banget suwi, Pak. Makanya disebut khalidun. Tapi abadinya di sini bukan berarti abadi selain seperti halnya Allah, enggak. Seperti itu. Kita lanjutkan. Milo di sini Allah mengingatkan. Ketika engkau mendapati orang-orang yang kufur, yang mendustakan ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat yang berupa qauliyah ataupun ayat-ayat yang berupa kauniyah, ya serahkan saja kepada Allah. Ora usah dadak loro ati, pengajian dihadiri mung wong 5. Ora usah nyantai wae. Biasa.
Mila kan Kanjeng Rasul prosesnya Nabi Nuh untuk bisa sampai kepada 80 orang itu berapa ratus tahun. Kalau jenengan pengawasan atau ngaji, sing derek kali jenengan wong 100 berarti wis oke ngluwahi Kanjeng Nabi Nuh. Kan gitu harus. Kita bukan urusan jumlahnya. Sekali lagi bukan urusan jumlah, tapi urusan menyampaikannya saja. Nah, urusan jumlah ya mesake. Nah, Nabi Samun ora enak sing ngikuti. Nabi orang yang duwe pengikut itu terus piye? Bayangke. Nah, sing dikenal Samson itu lho, Pak. Nabi Samun. Gitu. Semacam itu. Oh, ada juga nabi sing pendereke namung 5 jenengan mirsani wonten ing kitab Riyadhus Shalihin. Ada yang hanya 10. Ana sing rada akeh Kanjeng Nabi Musa. Ana sing paling akeh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi bukan pada hasil ya, tapi dari penyampaian. Semacam itu. Oke, itu masuk ayat 40. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Ya-nya itu ya munada, harful munada. Itu dipakai untuk manggil. Ya Zuhaid, ya Muhammad, ya Ahmad, ya teng mriki, ya Bani Israil. Bani itu trah, wong Jawa ngarai trah, saanak turune. Nah, Israil kuwi sapa? Israil adalah Nabi Yakub. Nama lain Nabi Yakub ini Israil. Israil kuwi nama lain Nabi Yakub. Berarti Bani Israil itu trae Kanjeng Nabi Yakub alaihi salam. Jadi kalau misalnya kita ngapunten terus mengecam, melaknat Israel. Nah, Israel sing mbok maksud sing endi? Ojo-ojo Kanjeng Nabi Yakub lah malam balik dhewe remuk kowe dak. Gitu. Jadi Israel di sini adalah anak keturunannya Nabi Yakub alaihi salatu wassalam. Lah nek kowe ngecam Israel sing dimaksud itu adalah Nabi Yakub. Yo pahami awake dhewe kayak gitu. Nah, Nabi Yakub itu putrane Nabi Ishak. Nabi Ishak niku putrane Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dalam literasi yang lain disebut Yahudi. Disebut Yahudi itu mergo karena menisbahkan kepada Yahuda. Yahuda itu anake Kanjeng Nabi Yakub utawi Israil niki. Dulure sapa? Dulure Kanjeng Nabi Yusuf. Emutan gitu. Salah satu anaknya namanya Yahuda. Maka Yahudi itu menisbahkan kepada Yahuda. Padahal anak turune dalam arti anaknya Kanjeng Nabi Yakub itu yo ono sing apik. Walaupun awal-awalnya menyingkirkan Nabi Yusuf, tapi pada akhirnya semua beriman toh. Odo. Terus nek disebut wong Jawa terus apa kabeh apik? Oh, ora, ya ana sing brengkeli ya enek. Ana sing ra cetha ya. Ora kabeh. Gitu. Atau disebut suku lain dan lain sebagainya. Apa terus kabeh apik? Ya enggak.
maka ada yang baik, ada yang buruk. Bani Israel nggih ngoten. Kira Bani Israel langgar apa-apa wong ketemu karo wong sing gane apa niku protes wae ning gaene napa bangkang mboten nderekke titah perintah terus dianggo bocah kae Bani Israel. Bani Israel ki ana sing apik. Nabi Musa Bani Israel, Nabi Harun Bani Israel. Gitu. Nabi Yahya Bani Israel. Nabi Zakaria ya bagian daripada Bani Israel. Nabi Isa bagian daripada Nabi. Anake Kanjeng Nabi Yakub utawi Israel. Nah, maka disebut Bani Israel itu anak keturunannya Nabi Yakub. Terus ngoten. Terus kemudian ada udhkuru. Itu fi'il amr dari kata udhkur, elingo. Nah, elingo kabeh sak trahe Kanjeng Nabi Yakub, apa sing kedadipun emut? Nikmati. Nikmatku. Berarti memang mulai dari trai Kanjeng Nabi Yakub terus ngandhap kuwi kabeh sampai Kanjeng Nabi Isa alaihi salatu wassalam diparingi nikmat kalih Gusti Allah. Gitu. Saniki trah pundi sing paling kuatah di paringi Nabi, dikirim Nabi dan Rasul. Ya cuma satu, Bani Israel ini. Gimana? Maka dilebihkan daripada kaum-kaum yang lain. Ning permasalahan ingkang boten tumut titahe Gusti Allah nggih kathah. Contoh, sami-sami dari trahnya Kanjeng Nabi Yakub utawi Israel. Napa niku? Orang-orang Yahudi dalam arti jarene melu agamane Yahudi. Niku nggih boten percaya kalih Kanjeng Nabi Isa yang dari juga keturunannya Israel. Nggih boten percaya kalih Injil. Ini podo-podo Yahudi nih, podo-podo Israel. Gitu. Karena mereka menisbahkan kepada Yahuda semuanya. Cuma juga ada yang beriman kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Alasan yang tidak mau iman itu, wah kui anak zina kok gah. Jadi menganggap Bu Maryam itu adalah pezina dan anaknya zina. Sopo Bu? Lah mosok enek terus wong wedok tiba-tiba buncit hamil tanpa ada sing ngumpuli. Walaupun mereka sendiri ditunjukkan bahwasanya itu bagian daripada kuasa Allah. Ketika apa? Ketika nyegat Ibu Maryam itu di misalnya di batas kota, di batas gitu, batas mau masuk perkotaan cekat. Ibu Maryam nembe poso bisu, terus kemudian nunjuk kepada anak yang masih orok tadi. Lha kowe gendeng tapi aku bukan ngomong karo orok bayi sing lagi lahir. Tapi di situ ditunjukkan kuasa Allah, anak yang baru lahir itu ya ngomong. Kudune kan iman, ini ya ora. Padahal podo-podo Bani Israel, podo-podo Yahudi ini. Loh. Nah, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka allati an'amtu alaikum, yang telah aku anugerahkan, aku tunya itu aku
an'amtu ana alaikum ing atase panjenengan sedaya. Nikmat, maka yang didahulukan kepada yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat itu Banu Israil. Jadi orientasi ini Bani Israil nyun pangapura, nikmat di sini adalah nikmat materi. Orientasinya orang Yahudi dari dulu itu adalah materi. Mila mengke dumugi ayat panjenengan pirsani 58 wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum. Kata hittah diganti hintoh. Hittah itu adalah ighfir lana. Tapi diganti dengan hintoh. Hintoh itu apa? Hintoh itu karung sing isine beras misalnya. Hintoh itu karung sing isine panganan. Jadi orientasi orang Yahudi Banu Israil kebanyakan pada waktu itu adalah orientasi ini materi. Maka diemut ke kalih Gusti Allah. Itu yang ngasih aku. Jolali. Wa aufu bi'ahdi. Aufu itu tepati. Kata ahdun. Ini asli ini saya ngerti mung rohib Yahudi tok. Jadi ketika ayat ini sampai kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka kaget loh. Kanjeng Nabi kok ngerti kata ahad. Ini ada perso nih. Jadi kata ahad itu yang termaktub di dalam kitab Allah yang dulu sebelum Al-Quran. Tapi terus kemudian untuk menunjukkan bahwasanya ini memang betul-betul firman-Nya Allah, maka diberikan oleh Kanjeng Rasul wa aufu bi ahdi fi ahdikum. Karena kata ahad itu hanya ada pada kitab-kitab mereka. Nah, di sini loh, Ki Muhammad kok ngerti tenan, kok ngendi ngerti nih. Jadi itu menunjukkan bahwasanya padahal kita tidak pernah ngomong sama siapapun. Itu yang ngerti hanya di kalangan rohib pendetanya orang-orang ya. Nah, ketika kita memenuhi perjanjian kita dengan Allah, maka ufi bi ahdikum, tak tepati nggo janjiku nang awakmu. Sekali lagi dari kata ahdun itu di situ menunjukkan bahwasanya ayat-ayat Al-Quran ini bukan karangan Nabi Muhammad sebagaimana yang dituduhkan, tapi betul-betul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa iyaya, dan kepadaku, farhabun, farhabun, kamu lari. Jadi kembali. Hasilnya farhabuni. Kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut juga bisa. Rohab bermakna takut juga bisa. Maka hanya kepadamu kamu harus takut juga bisa. Atau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini yang harus jenengan garis bawahi itu adalah kata aufu bi ahdi, ufi bi ahdikum. Karena sekarang ini bukan lagi kata ahad itu milik orang Yahudi saja yang tercantum dalam kitab-kitab mereka yang disembunyikan oleh mereka dan hanya diketahui oleh para rohib. Maka terakhir kan farhabun toh. Kata rohib juga diambil dari kata roh, hak, dan ba. Kenapa kok harus digaris bawahi? Karena Allah sekali lagi itu tidak akan pernah wong Jawa nulayani janji.
melanggar janjinya. Pun to percaya 100% bongkoan percayane kalih Gusti. Pun jenengan gak usah mikir aku bakal mlebu surga pun neraka ya. Badalah anu. Stres jenengan mikir ngono kuwi. Nek aku sedekah 700.000 engko aku entuke 1.400. Nah, dulu pernah ada balik kayak ibu dan jamaah saya ada yang katut. Ya wes nek wis kaya ngono kuwi. Ketika kembaliannya itu enggak sampai 1.400, protes deh. Wah iki piye iki kok kaya ngene iki la haula wala quwata illa billah. Jadi sudahlah, kalau memang itu sudah haknya Allah, ya berikan haknya itu kepada Allah. Kita manusia hanya berusaha, kita manusia hanya ngilingke, kita manusia hanya bisa memberikan yang terbaik, memberikan pelayanan yang baik. Urusan lain arep dibales, arep diwales, baik dengan cara yang baik ataupun yang tidak, ora usah hatimu kecewa. Serahkan itu kepada Allah. Selesai. Itu sudah bukan urusan saya lagi. Aku biyen ketika pas jadi guru itu piye bisane muridku kuwi pinter, paham betul sampai berupaya sedemikian rupa. Sebule ora tekan. Berarti di sana kita itu terbatas. Yang tak terbatas hanyalah Allah. Maka fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Sudahlah. Kalau itu sudah bagiannya Allah, serahkan sama Allah. Selesai. Ora usah diri awakmu dadakmu. Ketika Allah itu sudah berjanji, maka akan ditepati. Ketika kita sudah berusaha untuk menepati perjanjian kita dengan Allah, apa itu perjanjiannya? Ibadah. Gitu, ibadah. Ya sudah, ora usah dikonversi. Wah, terus kesenangan duniawi enggak usah mana semacam. Sekali lagi kayak gitu. Nah, wa iya ya farhabu. Dalam arti kalau misalnya diartikan takut kepadaku, itu takut terhadap adabnya Allah Ta'ala ketika kita mengkonversi semua dalam bentuk kesenangan duniawi. Ya sampun, kados ngoten. Nah, terus ngoten itu. Sekali lagi, jangan seperti kebanyakan anak keturunane Israel yang lebih mengedepankan duniawi daripada ukhrawi. Sekali lagi, ayat 38-39 itu menerangkan keberimbangan. Kan misalnya wetenge ngelih terus ora tau diseni, posone ngebleng, ora tau turu dan lain sebagainya. Dadi nek ngibadah ya glebak kok bakal. Maka hak badan ya ya poso ya, tapi ya buka, wayahe ngantuk ya turu. Nek bar ngantuk arep ibadah ya gak apa-apa. Jadi kebutuhan jasmani itu punya hak, badan juga punya hak, roh juga punya hak, dan lain sebagainya. Maka ada keberimbangan. Jangan seperti kebanyakan anak keturunan Israel yang lebih mementingkan urusan duniawi timbang ukhrawi. Nanti kita akan banyak pada kesempatan yang akan datang akan ketemu dengan ayat-ayat di mana Bani Israel itu kebanyakan loh, ora kabeh, kebanyakan ini ora kabeh. Ada yang lebih mementingkan urusan duniawi, kebanyakan. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat wabil khusus kagem kula piyambak.
Alhamdulillah tanpa sadar sampun dumugi ayat 40 dan kita sudah banyak sekali ketemu dengan kata-kata yang diulang. Mudah-mudahan semakin paham. Amin. Allahumma amin. Insya Allah pada pertemuan akan datang kita lanjutkan. Biiznillah. Mudah-mudahan manfaat. Monggo sareng-sareng kita tutup kanthi wawasan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qauli hadza astaghfirullah wa lakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi